Selamat pagi para investor dan para trader, juga para pebisnis di Indonesia. Pada sesi ini saya ingin menyampaikan tentang sektor telekomunikasi untuk melanjutkan apa yang kemarin saya sampaikan mengenai mengapa Telkom itu agak susah di video YouTube saya sebelumnya. Saya sampaikan demikian. Saya sampaikan bahwa Telkom itu sebenarnya bagus, tetapi saat ini posisinya adalah asing keluar, masih posisi keluar. Yang kedua adalah masalah kepemilikan secara tidak langsung di PT Tele Tbk. Posisi ini tentu sangat berat dan faktanya ketika market turun hari Kamis kemarin juga posisinya ikut turun ya, tanggal 25 Juni kemarin, dan tanggal 26 itu juga posisinya meskipun naik tipis tapi secara umum kalah dengan operator telekomunikasi yang lain ya. Jadi begini, setidaknya kan ada 4 operator telekomunikasi yang kita sudah tahu go public, yaitu Telkom, kemudian Indosat, yang ketiga adalah XL, dan yang keempat Friend. Nah, di hari penutupan Jumat kemarin itu dapat kita lihat bahwa Telkom itu naiknya nggak signifikan gitu ya, naiknya sangat berat kan gitu. Market itu masih belum bisa berjalan normal karena memang faktanya memang posisi asing masih net sell. Tapi beda dengan Indosat, XL maupun di Friend ya. Tapi mungkin untuk Friend yang urutan terakhir ya. Jadi yang menarik itu biasanya setelah Telkom adalah Indosat, XL, baru yang lain. Nah, di Telkom itu kemarin hanya naik 0,95, jadi harga closingnya di 3.190, yaitu naik 30 rupiah atau 0,95% Telkom. Sementara Indosat itu naiknya 120 rupiah, ditutup di posisi 2490, sehingga naiknya 5,17%. Sementara Excel naiknya 110 rupiah, ditutup di 2750, naik 4,17%. Kalau Friend ditutup di 101, naik 2 rupiah atau naik kurang lebih 2%. Nah, inilah yang menurut saya semestinya hari Senin, Selasa besok itu ada poin mungkin untuk trading ya, bisa masuk di Telkom. Kenapa? Satu, hari mendatang ini adalah minggu depan ini adalah hari kumnya Telkom, kemudian dengan dividen yang sebenarnya cukup ya, sekitar 100 lebih lah ya. Nah, itu pertama. Yang kemudian yang kedua adalah dia belum naik sendiri hari Jumat kemarin ya, karena belum naik sendiri jadi masih ada potensial untuk naik, untuk mengikuti rekannya yang sudah naik 45%. Kenaikannya Indosat, XL kemarin Jumat naik 45%, sehingga semestinya hari Senin, Selasa itu semestinya Telkom juga bisa ikut naik. Nah, ada poin yang lain, yaitu Telkom saat ini kembali ke posisi ketiga. Sebelumnya sempat di posisi kedua saat BRI kemarin jatuh, dan sekarang kembali di market cap-nya Telkom itu ada di posisi ketiga. Nah, tanggal 30 Juni itu adalah tanggal biasanya ada orang nyebut window dressing dan lain-lain, yang ingin melakukan closing dengan harga yang terbaik pada closing tanggal 30 Juni. Jadi menurut saya untuk sektor telekomunikasi Senin, Selasa itu mungkin Anda bisa melakukan trading di Telkom. Tapi ini disclaimer on ya, saya hanya membandingkan bahwa sektornya yang naik
hari Jumat tanggal 26 Telkom nggak naik sendiri. Nah, kita ada poin yang pertama adalah KUM-nya Telkom dengan KUM dividennya Telkom, yang kedua adalah belum naik, yang ketiga adalah sebagai posisi market cap, maka dia kemungkinan akan banyak yang memanfaatkan untuk melakukan window dressing pada tanggal 30 Juni pada hari Selasa besok. Jadi kira-kira ada 3 poin itu yang mungkin mengalahkan kekhawatiran mengenai kepemilikan di tele. Saya kira demikian, ingat-ingat ya, semua ini disclaimer on ya. Satu, sektor telekomunikasi, ingat-ingat sektor telekomunikasi, satu tentang Telkom, belum naik harganya, yaitu Indosat dan Excel sudah naik 4-5%, sementara Telkom belum pada hari Jumat kemarin. Yang kedua adalah KUM dividen Telkom, perlu diingat-ingat. Yang ketiga adalah tanggal 30 itu adalah tanggal biasanya orang melakukan window dressing, yang kebetulan Telkom itu adalah hampir semua manajer investasi itu memiliki saham Telkom. Jadi saya kira itu dia ingin membuat window dressing. Perkiraan ya, ini disclaimer on. Selamat melakukan transaksi beli dan jual kalau memungkinkan, tapi intinya potensi untuk naik di Telkom tanpa mempedulikan tele kemungkinan hari Senin Selasa terjadi sepanjang ya kondisi regional dan global kita juga ikut mendukung ke arah sana. Saya kira cukup sekian, saya Leo Herlambang, tetaplah mengikuti channel YouTube Leo Herlambang. Saya akan memberikan banyak informasi yang berguna untuk Anda untuk mengambil keputusan-keputusan bisnis, termasuk keputusan-keputusan investasi di pasar modal. Selamat pagi, salam cuan selalu.